Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya mau melanjutkan contoh soal terakhir dari aplikasi hukum gravitasi Newton. Soal terakhirnya itu hampir mirip dengan soal yang di atas. Sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi itu 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya dalam kilometer per sekon adalah. Nah, ini hampir mirip sama soal yang sebelumnya kita bahas di video sebelum dari video ini. Ini cakarannya masih ada nih. Berarti yang perlu kita ubah rumusnya tetap sama menggunakan P akar GR, tapi di sini yang kita perlu ubah itu hanya di bagian sini saja ya. Hitungan bagian sini. Kita tetap menganggap bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi itu tetap 10. Jadi sini sama dengan R2-nya, berarti kan satelit mengorbit di ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi. Berarti di sini 3.600 ditambah 6.400 kan. Terus dibagi dengan 6.400. Kayak gini. Terus kita kuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan ini. Ini berarti 10.000 dibagi 6.400. Ini kita kuadratkan. Berarti G2. Kita bagi dulu ini 6.400 dengan 10.000. Atau kita coret dah. Ini sebenarnya angka-angka yang bisa selesai dengan akar ya. 100 akar ini nggak bisa juga ya. Kirain bisa selesai. Maksudnya saya kira ini kalau di akar, ini kan ternyata yang 10 sebelah sana yang kena akar ya, bukan 100 ini. Berarti ini kita tetap hitung 100 dibagi 64, terus kita kuadratkan. Hasilnya di sini 2,44, saya ambil dua angka di belakang koma. 2,44. Ini adalah 10 per G2. Berarti G2-nya sama dengan 10 dibagi 2,44. Ini hasilnya kalau kita bagi 10 dibagi 2,44. Hasilnya itu 4,09. Atau kita ambil 4,10. Ini dua angka di belakang koma ya. Terus untuk menentukan berapa percepatan gravitasinya, berarti di sini kita menggunakan percepatan gravitasi di titik satelit mengorbit, yaitu 4,10 dikali dengan jari-jari atau jarak dari pusat bumi ke titik satelit mengorbit, yaitu ini ya 10.000 km. Nah, baru kita tambah nolnya lagi 3. Nah, berarti akar ini 4 sekian sekian sekian. Sekali dulu ya. 4,10 dikali 10.000, terus kita tambah 0,3. Jadi sini 41 juta. 41 juta. Berarti akar dari 41 juta ini akarnya adalah 6.403. 6.403,12 meter per sekon. Tapi karena soalnya meminta dalam kilometer per sekon, kita ambil satu angka di belakang koma, berarti kita cuma laporkan 6,4 km per sekon. Jadi kecepatan satelit yang mengorbit di titik tersebut yaitu 6.400 km per sekon. Nah, kalau kalian bandingkan, tadi kita dapatkan bahwa kecepatan orbit satelit untuk yang ketinggian berapa tadi ya? Yang 13.400 itu kecepatan orbitnya sebenarnya berkurang ya, sekitar 5, sekianan tadi. Berarti itu menunjukkan bahwa semakin jauh orbit tersebut, semakin jauh satelit itu mengorbit apa nih? Mengorbit, saya lupa. Semakin jauh satelit mengorbit
Saya ulang, berarti semakin jauh satelit tersebut mengorbit pusat orbitnya atau planetnya, berarti semakin lambat juga pergerakan dari satelit tersebut. Hal itu ditunjukkan dari lama rotasinya sih sebenarnya. Jadi seperti bumi, kalau kita bandingkan nih kayak planet-planet yang mengelilingi matahari, berarti semakin jauh planet tersebut dari matahari, berarti kecepatannya semakin berkurang. Selain itu, kalau kita perhatikan bahwa periode planet yang paling jauh dari matahari itu memiliki lama atau skala revolusi juga paling besar. Itu menunjukkan bahwa kecepatannya besar, kecepatannya kecil, lintasannya besar, sehingga periodenya juga semakin besar. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari dua contoh soal yang berhubungan dengan kecepatan satelit mengorbit pusat orbitnya. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi itu tentang kecepatannya, bahwa semakin jauh jaraknya dari pusat orbit, semakin kecil juga kecepatannya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.